Nah, eh, sebelumnya, perkenalkan Ana Eka Abdillah bertugas sebagai moderator. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa dikasih kesempatan waktu luang untuk menimba ilmu. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian dengan tema konsep konsep indah rumah tangga Islami dengan judul hari ini, Nasihat Salaf di Hari Bahagia. Silakan Ummahat dipersiapkan alat tulisnya dan diharapkan memperhatikan adab penuntut ilmu. Izinkan Ana eh, membacakan tata tertib tata tertib kajian. Pertama, peserta wajib masuk room 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peserta wajib menggunakan nama asli ketika masuk ruang Zoom. Peserta wajib menjaga suara ustadzah dari laki-laki dewasa atau ajnabi. Peserta dilarang merekam suara ustadzah saat pembelajaran berlangsung. Peserta wajib mematikan mikrofon dan kamera saat pembelajaran berlangsung. Mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab atau dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Peserta dianjurkan mencatat materi yang disampaikan, harap bertanya sesuai dengan isi materi dan menggunakan adab yang baik. Jika ingin meninggalkan room Zoom sebelum kajian selesai, silakan izin di fitur chat. Untuk mempersingkat waktu, Ana serahkan kepada Ustazah. Tafadhal, tafadhal mashkura Ustazah. طيب جزاك الله خيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، كيف حالكن أمهات؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian parenting Rodatus Shalihat. Insya Allah hari ini kita akan membahas bab terakhir dari buku ini, ya, dari konsep indah rumah tangga sunnah, yaitu nasihat salaf di hari bahagia. Nasihat ini, ya, sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang mau menikah, ya. Jadi untuk putri-putri kita atau putra kita sebelum mereka menjalani bahtera pernikahan. Namun, ya, kenapa nasihat ini Anda sampaikan kepada kita yang sudah menikah, ya, untuk sebagai pengingat, untuk sebagai reminder, ya. Karena nasihat itu adalah prinsip dari agama, ya, yang selalu ditegakkan dalam Islam. Jadi prinsip agama ini sudah ada dari zaman dahulu hingga hari akhir nanti. Jadi nasihat ini untuk siapapun, ya, dengan cara yang terbaik dan bijak. Ya, jadi silahkan mungkin bisa dijadikan tolak ukur, barometer, ya, bagaimana kondisi rumah tangga kita saat ini dan apakah sesuai dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para salafus salih, ya, kepada para putri-putri mereka. Insya Allah Ana akan membaca hanya sebagian saja karena kalau dibaca semua waktunya nggak cukup, ya. Jadi insya Allah di sini Ana akan bercerita, berarti, ya, nasihatnya bercerita. Nah, orang tua, ya, ummahati fillah, yang mengalami peristiwa pernikahan anaknya itu akan banyak perasaan yang hadir di dalam hati. Ya, ada kekhawatiran, ada kegembiraan, ada kebahagiaan, ya, ada ada khawatir gitu, ya, putra itu dan putri kita itu tidak bisa atau belum bisa beradaptasi, ya, secara cepat dan tepat dalam kehidupan barunya. Itu pasti yang akan dirasakan oleh para orang tua. Nah, di sini, ya, para salafus saleh, ya, itu sudah mencontohkan dan para ulama mencontohkan bagaimana cara kita memberikan nasihat khusus untuk putra-putri kita, ya, ketika menjadi pengantin.
Dan nasihat ini juga ya bisa menjadi ibroh. Ya, bisa kita ambil ibroh baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Nah, pertama, Ana akan membacakan nasihat dari wasiat dari Umamah bintu Al-Harith kepada putrinya Ummu Iyas bintu Auf. Ya, yang pertama di sini ceritanya Umamah, jadi wasiatnya beliau. Ya, jadi seorang wanita berkebangsaan Arab itu dikenal dengan bijak dan cerdas, bernama Umamah bintu Al-Harith. Nah, dia di sini memberikan wasiat kepada putrinya ya di hari bahagianya ketika hendak berumah tangga dengan suaminya. Dia berkata di sini, "Wahai putriku, sesungguhnya wasiat itu kalau boleh ditinggalkan karena keutamaan adab atau kemuliaan nasab, niscaya aku pasti menepikannya darimu dan menjauhkannya darimu. Namun wasiat itu fungsinya sebagai pengingat bagi yang lalai dan sebagai bekal bagi orang yang berakal. Wahai putriku, jika ada seorang wanita yang tidak memerlukan suaminya karena kecukupan kedua orang tuanya dan kedua orang tua sangat membutuhkannya, maka akulah orang yang tidak membutuhkan suami." Maksudnya Umamah ini ya. Namun wanita itu tercipta untuk kaum laki-laki dan laki tercipta untuk kaum wanita. Wahai putriku, sesungguhnya engkau telah berpisah dengan wilayah terjaga, yang dari situ engkau keluar dan meninggalkan sangkar, yang di situ engkau dilindungi menuju tempat tinggal yang belum engkau kenal. Dan teman yang engkau belum terbiasa dengannya, dia menjadi raja dan kekuasaannya menguasaimu. Jadi suami itu diibaratkan sebagai raja. Maka jadilah engkau layaknya budak perempuannya. Niscaya dia akan menjadi budak laki-laki yang dekat denganmu. Wahai putriku, hafalkanlah dariku 10 perangai. Ya, perangai. Niscaya perangai-perangai itu bisa engkau simpan dan dikeluarkan ketika di Adapun yang pertama dan kedua, ya, nasihat dari Umamah bintu Al-Harith, yaitu menemani suami dengan sifat qanaah, serta bergaul dengan prinsip mendengar dan menaatinya. Ya, jadi ini prinsip yang harus dimiliki oleh para istri. Sebab pada qanaah ada ketenangan hati, dan pada pergaulan yang baik terdapat keridhaan Rabb Subhanahu wa taala. Itu nasihat yang pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga dan keempat, ummahati fillah, nasihat dari Umamah bintu Al-Harith, selalu menjaga dan memperhatikan tempat kedua matanya tertuju, serta mencari tempat hidungnya mencium. Maka jangan sampai kedua matanya tertuju pada perkara yang buruk dan jelek darimu. Dan janganlah dia mencium darimu kecuali aroma yang paling harum. Bercelak adalah riasan atau dandanan terbaik, dan air adalah wewangian paling wangi yang dicari. Sedangkan yang kelima dan keenam, selalu mengingat waktu dia makan dan tenang ketika dia tidur. Sebab perihnya rasa lapar adalah api yang menyala dan berisik saat dia tidur mendatangkan amarahnya. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan, menjaga rumah dan hartanya, juga memperhatikan dirinya, nama baik, serta keluarganya. Kuncinya dalam bab harta adalah bagus dalam mengelola. Dan kunci dalam bab perhatian adalah bagus dalam mengurusi. Ya, itu nasihat yang ketujuh dan kedelapan. Ke-10,
Jangan engkau sebarkan rahasianya, dan jangan engkau durhakai perintahnya. Sebab jika engkau sebarkan rahasianya, maka engkau tidak akan merasa aman dari pengkhianatannya. Dan jika engkau durhakai perintahnya, maka engkau telah membuat gemuruh dadanya. Maksudnya murka, kemarahan. Di samping itu, hati-hatilah. Janganlah engkau bersukacita di depannya jika dia sedang bersedih atau sedang kesusahan. Dan janganlah engkau menunjukkan kesusahan di sisinya jika dia sedang bahagia. Karena tindakan yang pertama termasuk kurang perhatian, dan tindakan yang kedua termasuk memperkeruh suasana. Jadilah engkau orang yang sangat mengagungkannya, niscaya dia akan sangat memuliakanmu. Jadilah engkau orang yang sangat menyepakatinya, ya. Niscaya dia akan menemanimu sepanjang hidupnya. Ketahuilah wahai putriku, sesungguhnya engkau tidak bisa mencapai apa yang engkau sukai hingga lebih mengedepankan atau mendahulukan ridhonya atas ridhomu. Dan engkau mendahulukan keinginannya di atas keinginanmu pada perkara yang engkau suka atau yang engkau benci. Kecuali pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meletakkan kebaikan untukmu. Ya. Itu aku titipkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nasihat dari Umamah bintu Al-Harith kepada putrinya Ummu Iyas bintu Auf. Ya. Kalau dilihat dari nasihat ini, ummahati fillah, Masya Allah, la quwata illa billah, kita banyak bisa mengambil ibrah sebagai seorang istri. 10 perangai yang disampaikan oleh beliau kepada putrinya ini adalah cara bagaimana kita menjaga rumah tangga agar sakinah, mawaddah, dan warahmah tadi. Nah, ini yang harus kita pelajari dari wasiat atau nasihat yang disampaikan para salafus salih untuk apa? Untuk menjalankan rumah tangga kita walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, mungkin ada perangai-perangai yang mulai berkurang atau mungkin ada perangai yang belum dilakukan sehingga banyak ujian dan cobaan yang terjadi dalam rumah tangga kita ini. Seperti itu. Itu wasiat yang pertama dari Umamah bintu Al-Harith kepada putrinya. Kemudian, Ana akan bacakan kembali wasiat dari putri Imam Malik, ya. Kita sering mendengar ya, rahimahullahu taala, ya. Isi tabi'in ya beliau ini. Abdul Malik bin Habib rahimahullah berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa Malik rahimahullah memberi pilihan kepada putrinya secara pribadi untuk menikah dengan lelaki yang dia sukai. Lalu putrinya memilih seorang pemuda dari putra raja yang meninggalkan kemewahan dunia, kemudian mengambil atau memilih kehidupan yang zuhud, yang sederhana. Tatkala pada hari putrinya pindah ke rumahnya, berkumpullah 3 orang saudarinya dan 1 orang wanita pengasuhnya. Sang pengasuh lebih dahulu menyampaikan wasiatnya. Wahai putriku, seseorang yang tidak memberikan cahaya pandangannya, yang dengan itu akan jelas baginya bimbingan suaminya, dengan itu pula akan diketahui apa saja yang tidak dia sukai, lalu berusaha menjauhinya, maka dia seperti orang yang menenggak racun dalam keadaan dia tidak tahu. Wahai anakku, wanita itu harus mempunyai 5 perangai. Dia tidak bisa merasa cukup dari salah satunya. Ya, perangai antara wanita dan suaminya yaitu yang pertama, cinta dikala dia tidak ada di rumah. Sebab hati sebagai saksi. Ini perangai yang pertama. Kemudian perangai yang kedua, bagus dalam menaatinya. Sebab ketaatan itu akan mengokohkan rasa cinta. Yang ketiga,
sederhana dalam membelanjakan harta. Sebab tindakan tersebut akan membuatmu aman dari celaan dan sebagai upaya melanggengkan rasa sayang. Kemudian yang keempat, toharoh, bersuci. Sebab bersuci itu bisa menggerakkan hasrat. Kemudian yang kelima, afaf, menjaga kehormatan diri. Sebab sifat ini mengajak kepada kebaikan. Ambillah bagianmu dari akalmu, dan ambillah kemanfaatan dari nasihatku. Kemudian salah satu saudarinya berkata, wahai saudariku, sesungguhnya engkau dahulu seorang ratu. Jadi seorang ratu itu yang memiliki. Namun engkau sekarang seorang mamlukah, seorang yang dimiliki. Engkau dahulu memerintah, sekarang engkau diperintah. Engkau dahulu memilih, sekarang engkau dipilihkan. Sesungguhnya tidak ada kecantikan bagi seorang wanita, melainkan dengan suaminya. Sebagaimana tidak ada keindahan bagi sebuah pohon, melainkan dengan rantingnya. Maka jangan sekali-kali engkau durhaka kepada suamimu, sebab engkau akan membuatnya marah. Dan janganlah engkau memberikan kepadanya semua kelembuan. Waspadailah hal-hal yang mulai membuat dia gusar. Perjelaslah sisi buruk dari perangainya, maksudnya sisi buruk suami, untuk apa? Memahami wataknya. Janganlah engkau jadikan senda guraumu pada apa yang membuatnya marah saat dia serius, dan berhentikan dirimu pada batas-batas perintahnya. Jadikanlah air wudhu sebagai inti minyak wangimu, ketaatan sebagai inti wasilahmu, afaf menjaga kehormatan diri sebagai inti alatmu, dan janganlah engkau mengubah atau meninggalkan sifat afaf dengan sebab dia, dengan sebab suaminya maksudnya. Jadi tetap harus menjaga kehormatan diri. Jangan pula engkau membuatnya mengangankan sebuah kebaikan, dan jangan jadilah engkau layaknya budak perempuan baginya. Niscaya dia akan menjadi budak laki-lakimu. Nah, itu nasihat dari wasiat untuk putrinya Imam Malik rahimahullahu taala. Insyaallah ya, nasihat-nasihat ini nih bisa membuat kita muhasabah ummahat. Jadi ketika kita membaca sirah seperti ini, kita bisa muhasabah, kita bisa mengukur diri kita sudah sampai mana dalam ta'zim kepada suami ini, ya. Dan kita bisa melakukan yang lebih baik lagi selama usia kita masih ada, ya, seperti itu. Kemudian, ya, wasiat al-allama al-muhaddits Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah kepada pasangan suami istri pada momen pernikahan Al-Ustadz Abdurrahman Albani. Nah, di sini ya wasiat ini beliau cantumkan dalam khatimah penutup kitab beliau Adab Az-Zifaf, ya. Beliau memiliki kitab Adab Az-Zifaf, ya, penutupnya di sini wasiat ini yang beliau tulis atas permintaan Ustadz Abdurrahman Albani pada momen pernikahannya. Dari Syekh Al-Albani rahimahullah berkata pada bab ke-41, wasiat-wasiat untuk kedua mempelai. Sebagai penutup, aku wasiatkan kepada kedua mempelai. Yang pertama, hendaklah mereka berdua saling menaati dan saling menasihati untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti hukum-hukumnya yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta tidak mendahulukan atas kedua dalil itu, maksudnya Al-Quran wa Sunnah, sikap taklid atau adat istiadat yang mendominasi masyarakat atau sebuah madhab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin
apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Al-Ahzab ayat 36. Itu dalil yang pertama, nasihat yang pertama ummahat. Kemudian yang kedua, ya, nasihat dari Syekh Al-Albani, masing-masing pasangan suami istri hendaknya berkomitmen untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepadanya, berupa kewajiban dan hak-hak yang harus dia tunaikan untuk pasangannya. Ya. Sang istri misalnya tidak menuntut persamaan dengan lelaki dalam semua hak-haknya. Sang suami tidak memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dia dari kaum wanita berupa kepemimpinan dalam rumah tangga untuk menzalimi istrinya dan memukulnya tanpa hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah." Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi suaminya mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Al-Baqarah ayat 228. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا Innallaha kana 'aliyan kabira. Laki-laki, suami itu pemimpin bagi perempuan, istrinya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka, laki-laki, telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang salihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dalam surah An-Nisa ayat 34. Jadi maksudnya di sini ya, kita harus tahu bahwa memang laki-laki itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla itu memiliki kelebihan di atas istrinya, di atas perempuan, ya. Makanya mereka dijadikan qawwam, dijadikan apa? Pemimpin, seperti itu ya. Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hak istri kita atas suaminya?" Beliau bersabda, "Engkau memberinya makan jika engkau makan. Engkau memberinya pakaian jika engkau mengenakan pakaian. Jangan mendoakan dengan keburukan wajah. Janganlah engkau memukul wajah. Dan jangan pula engkau memboikot kecuali di dalam rumah." Bagaimana tidak demikian? Padahal sungguh sebagian kalian telah bercampur dengan yang lain,
kecuali dengan apa yang halal atasnya. Jadi itu dalilnya ummahat tentang hak seorang istri. Afwan, ana izin sebentar. Baik. Nah, lanjutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, orang-orang yang berbuat adil di hari kiamat nanti berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi tangan kanan Ar-Rahman, dan kedua tangannya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berbuat adil pada keputusan hukum mereka, pada keluarga mereka, dan apa yang mereka pimpin. Apabila kedua mempelai mengetahui kewajiban dan haknya dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan. Dan mereka berdua akan hidup selama mereka berdua hidup bersama dalam kedamaian dan kebahagiaan. Jadi kuncinya ummahat, mereka itu akan hidup sakinah mawaddah warahmah tadi jika mereka menunaikan hak dan kewajibannya. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, ya. Afwan. Dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi dalilnya surah An-Nahl ayat 97. Itu yang kedua nasihatnya, ya. Yang ketiga, ya, wajib atas istri secara khusus. Nah, ini ya. Ini fokus kepada para istri, ya. Yaitu menaati suaminya pada segala apa yang dia perintahkan sebatas kemampuannya. Sebab hal ini termasuk yang Allah Subhanahu wa taala utamakan kaum laki-laki atas kaum wanita. Sebagaimana pada dua ayat yang sudah kita bahas tadi, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan apa? Walirrijali 'alaihinna darajah. Ya, jadi di dua ayat ini, ya, adalah dalil, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutamakan laki-laki di atas kaum wanita. Nah, di sini, ya, kita harus menghafal beberapa hadis, ya, tentang wanita. Jadi bagaimana panduan untuk seorang istri, ya, menjadi istri yang salihah seperti itu. Di sini hadis yang pertama, ummahati fillah, adalah tentang tidak halal bagi seorang wanita berpuasa. Dalam riwayat lain, janganlah seorang wanita berpuasa sementara suaminya ada.
melainkan dengan izinnya selain puasa Ramadan. Dan tidak boleh pula dia memberi izin ke rumahnya suami kecuali dengan izinnya. Jadi maksudnya nggak boleh kita bermudah-mudahan menerima tamu, ya, menerima orang masuk ke rumah kita tanpa seizin suami. Ya, itu maksud dari hadis yang pertama ini. Kemudian hadis yang kedua, apabila seorang laki-laki, ya, suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu dia tidak datang, lalu malam itu suami marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga subuh. Dalam riwayat lain disebutkan hingga istrinya rujuk, maksudnya minta maaf, ya, maafkan. Dan dalam riwayat lain hingga suami ridha kepadanya, seperti itu, ya. Itu hadis yang butuh kita hafal. Kemudian hadis yang ketiga, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, seorang wanita atau istri tidak akan menunaikan hak Rabbnya hingga dia menunaikan hak suaminya. Walaupun suami meminta dirinya, sedangkan dia di atas punggung unta, maka dia tidak boleh menolaknya. Kemudian hadis yang keempat, ya, untuk pegangan kita sebagai istri, tidaklah ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia. Nah, ini ummahat, hadis yang menurut anak sangat penting, ya, untuk kita pahami, untuk kita renungkan, ya. Tidaklah ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari bidadari surga berkata, ya, karena suami-suami kita ini memiliki istri di surga itu berupa bidadari. Nah, mereka akan berkata begini, jangan engkau sakiti dia, semoga Allah memerangimu. Jadi kita dilaknat sama bidadari. Sesungguhnya dia di sisimu hanyalah tamu yang singgah. Sebentar lagi akan berpisah denganmu menuju kami. Nah, ini omongan para bidadari, calon istrinya suami kita. Seperti itu. Jadi kalau kita menyakiti suami kita, ummahat, ya, maka ada yang marah. Walaupun suami kita nggak berpoligami, ya. Jadi yang marah itu langsung makhluk Allah yang indah, bidadari, ya, yang Allah ciptakan untuk pasangan suami kita di surga. Ya, jadi doanya bidadari ini, ummahat, diijabah sama Allah. Semoga Allah memerangimu, maka Allah akan memerangi kita. Seperti itu. Makanya kita harus menjaga agar kita tidak menjadi istri-istri yang bermudah-mudahan dalam menyakiti suami. Seperti itu. Iya. Kemudian hadis yang kelima, ya, dari Husain bin Mihsan berkata, yang telah menceritakan kepadaku bibiku, jadi ammahnya, dia berkata, aku pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sebagian hajat. Ya, untuk sebagian hajat. Beliau bertanya, siapa ini? Apakah sudah bersuami? Maka aku jawab, sudah. Kemudian beliau bertanya lagi, bagaimana keadaanmu terkait haknya suami? Aku jawab, aku tidak pernah kurang dalam menaatinya dan mengkhidmatnya kecuali apa yang aku tidak mampu. Beliau bersabda, lihatlah di mana engkau dari suami, sebab dia hanyalah surga dan nerakamu. Dan hadis yang terakhir, ya, ini juga sebagai pegangan kita sebagai para istri adalah yang sering kita dengar, ya. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka dia masuk surga dari pintu-pintu surga manapun yang dia kehendaki. Nah, itu materi, ya, tentang nasihat salaf di hari bahagia ini, ya. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kita mampu mengambil ibrah dari
materi ini dan bisa bermuhasabah, merenungi, dan memperbaiki jika memang kita masih banyak memiliki kekurangan bersikap kepada suami kita, ya, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana serahkan kepada Jazakillah khairan Ustazah untuk pemaparan materinya sangat bermanfaat sekali. Semoga kita bisa mengamalkan mat, eh, ilmu yang sudah kita dapat hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Untuk ummahat yang ingin bertanya silakan raise hand atau tulis di kolom chat. Fadol Fadol ya ummahat. Silakan ummahat yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup kajian hari ini. Alhamdulillah selesai kajian hari ini. Mungkin ada ikhtitam dari Ustazah. Alhamdulillah masuk satu pertanyaan, Ukti. Silahkan dibacakan. Bismillah Ustazah, izin tanya, jika kita sebagai istri terkadang nggak sengaja suka ngambek ke suami, ketus, judes, dan lain-lain karena emang overwhelmed, udah capek banget, energi habis ngurus anak dan semuanya. Langkah apa yang bisa kita perbaiki untuk suami? Silakan Ustaz. Masya Allah, jazakillahu khairan, Ukti Alfianita, ya. Masya Allah, ini pertanyaan bagus ya. Ini kayaknya diserasain hampir semua istri ya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah di kondisi ngambek, ketus, dan judes? Nah, ini. Kalau sudah di kondisi ini, maka yang wajib kita lakukan adalah yang pertama, sadar. Sadar bahwa perilaku kita ini keliru. Itu yang pertama yang harus kita lakukan ya. Jadi kadang itu kita makanya berlarut-larut kondisi ini bisa kadang berhari-hari ya. Karena memang kita nggak sadar-sadar bahwa itu kesalahan. Jadi akhirnya karena yaitu tadi ada menganggapnya ada rukhsah ketika kita overwhelm, capek dan sebagainya. Ya, walaupun kadang ini muncul karena ketidaksengajaan. Tapi kalau misalkan diteruskan ya terus-menerus dengan tanpa sadar bahwa salah, maka ini akan menjadi dosa seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama sadar tadi ya, sadar bahwa ini kesalahan. Setelah itu mudahlah untuk minta maaf sama suami. Ya, apalagi kalau kita misalnya cenderung misalnya merepet gitu ya, ngoceh gitu ya, misalnya sampai ngomong yang kurang baik misalnya, itu butuh kita langsung sadar dan kita langsung meminta maaf dan meminta ridhonya suami. Terus yang ketiga caranya adalah dengan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta untuk selalu untuk terus dibimbing, ya.
untuk terus dibimbing sebagai seorang istri yang mampu membimbing kita agar kita terus berada di atas kebenaran dan kebaikan. Kemudian bisa kita lakukan juga adalah membalasnya dengan kebaikan. Jadi misalnya kita habis ngambek, jutek, judes dan sebagainya ya pada suami, setelah kita minta maaf ya, bertaubat kepada Allah, beristighfar, maka kita melakukan kebaikan yang disukai oleh suami. Apapun itu ya, pasti istri-istri ini pada tahu gitu ya, apa yang harus dilakukan ketika suami itu kita habis melakukan kesalahan. Berikan apa yang terbaik yang disukai oleh suami masing-masing. Seperti itu ya. Insya Allah itu cukup membantu untuk membuat suami memaafkan dan meridhoi apa yang kita lakukan gitu ya. Kadang juga ada suami-suami yang paham gitu bahwa kita kelelahan dan memberikan ridhonya sebelum kita meminta maaf. Ya, seperti itu ya jawabannya insya Allah semoga membantu insya Allah. Barakallahu fiik ukhti Alfianita. Insyaallah, jazakillah khairan Ustazah jawabannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua dari Umur Rijal. Semoga Ustazah selalu dalam lindungan Allah, amin. Izin bertanya, jika istri minta uang nafkah ke suami, lalu suami tidak memberikan karena tidak punya uang, lalu suami bilang, jangan minta kepada suami, tapi minta sama Allah. Apakah minta nafkah kepada suami termasuk menyandarkan diri kepada makhluk? Syukran, Ustazah. Masya Allah. Masya Allah. Baik, kalau di case kayak begini ya, lebih ke gini kali ya. Kalau suami bilang, misalnya beliau dalam kondisi nggak punya uang, terus kita dibilang suruh minta kepada Allah, maka sebenarnya bukan maksudnya adalah kita menyandarkan kepada makhluk, bukan sebenarnya. Cuman kita ya secara normal aja, jadi makanya bicara sama suami karena ada kebutuhan yang mendesak dalam rumah tangga sehingga butuh di cover gitu ya. Sebenarnya gitu kan alasan istri-istri itu meminta uang kepada suami. Namun ketika memang suami tidak memiliki uang, kemudian suami mengatakan minta sama Allah, maka di sini sebenarnya suami itu bukan mengecap kita itu menyandarkan kepada makhluk, mungkin ya, Ana berhusnudzon. Jadi maksudnya adalah dia butuh bantuan doa dari seorang istri yang salihah untuk ikut mendoakan dia untuk mendapatkan rezeki yang halal dan baik, ya, rezeki yang diberkahi oleh Allah, agar apa, uang yang dimiliki walaupun sedikit itu ada keberkahan di dalamnya sehingga mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, seperti itu ya. Jadi memang doa istri itu ummahat, itu kuat. Doa istri itu mustajab ya. Makanya kenapa kadang itu kalau istri misalnya kesel sama suaminya, terus kadang itu suami dikasih sama Allah ujian gitu ya. Nah itu, nah karena apa? Ya itu tadi, istri dan suami itu sebenarnya seperti libas ya, seperti pakaian. Makanya berikan yang terbaik kita sebagai istri itu, termasuk doa ya, termasuk doa. Minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dimudahkan urusan rumah tangganya. Jadi kita berhusnudzon. Jadi ketika suami bilang jangan minta sama suami, mintanya sama Allah. Kita berhusnudzon kepada Allah kepada suami bahwa dia sedang membutuhkan doa kita. Dia sedang membutuhkan bantuan doa dari kita. Ya, istri yang notabene sebagai istri solihah. Jadi dia butuhkan gitu doa itu. Jadi umur rijal nanti dibutuhkan doanya oleh suaminya untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Mungkin doa suami masih terhalang, mudah-mudahan doa istri bisa tembus ke langit gitu maksudnya. Jadi mudah-mudahan itu maksud dari suami anti. Jadi bukan lebih ke masalah menyandarkan diri kepada makhluk ya. Ini berbeda lagi nanti kasusnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khairan Ustazah jawabannya. Semoga jawabannya jelas ya Umur Rizal. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Ummu Ahnaf.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika penghasilan suami tidak bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dalam 1 bulan, kemudian mengharuskan istrinya bekerja dengan kondisi WFH, di mana penghasilan istri tersebut lebih besar, bagaimana agar istri tetap bisa qanaah dan ridho dengan keadaan tersebut? Jujur, istri tadi masih sering mengeluh di dalam hatinya. Tayyib, Masya Allah, la quwata illa billah. Ini sering terjadi ya. Apalagi kalau misalnya istrinya dagang online ya, pasti nih kayak gini biasanya. Maka yang harus dilakukan sama istri adalah faham tentang fitrah. Faham tentang fitrahnya sebagai istri. Jadi walaupun dia bekerja dalam tanda petik di sini work from home ya, tapi dia bekerja. Nah, sebenarnya ini yang menjadikan dia itu ngedumel bahasanya ya, mengeluh dalam hatinya. Karena dia tidak melakukan sesuatu yang sesuai fitrah, yaitu apa? Mencari nafkah. Sedangkan mencari nafkah itu fitrahnya laki-laki, begitu ya. Anak dasarnya dulu. Tapi gimana Ustazah? Karena penghasilan memang tidak cukup, misalnya ya. Terus Ana membantu, nah gitu ya, mengharuskan istri bekerja dan penghasilan istrinya lebih besar. Sekarang begini, yang harus difikirkan oleh kita sebagai para istri ketika penghasilan kita lebih besar daripada suami adalah yang pertama, kita harus sadar bahwa kullu min fadli rabbi. Semua itu dikasih sama Allah Azza wa Jal. Jadi bukan karena usaha kita, tapi karena rahmat Allah, keberkahan dari Allah. Jadi kita itu dimudahkan, akhirnya usaha kita itu memiliki penghasilan yang besar. Itu yang pertama yang harus kita sadar. Kullu min fadli rabbi. Agar kita qanaah. Jadi kita sadar bahwa kita seorang hamba yang sedang dirahmati oleh Allah, diberkahi sehingga kita diluaskan rezekinya gitu dari usaha yang kita miliki. Yang pertama itu. Yang kedua, ummahati fillah, jangan mengompar apa yang kita dapat dengan yang didapat suami. Nah, ini yang membuat muskilah, buat masalah, ya. Jangan di-compare, jangan dibanding-bandingkan, apalagi masalah nominal, ya. Karena ini melukai harga diri suami dan ini bisa membuat keretakan dalam rumah tangga. Karena itu tadi ada rasa tidak menghargai dan tidak menghormati suami karena penghasilan lebih rendah. Karena kita sudah mengcompare. Jadi jangan membanding-bandingkan. Kalau anti, maksudnya kita semua niat ikhlas karena Allah Azza wa Jal bekerja, kemudian kita niat ikhlas karena Allah Azza wa Jal ingin bersedekah terbaik. Karena kan ketika seorang istri membantu perekonomian rumah tangga, dia sedang melakukan sedekah terbaik. Sedekah terbaik yang Rasul SAW mengatakan itu sedekah paling afdal, yaitu bersedekah kepada suami dan anak-anaknya. Nah gitu. Jadi yang ketiga adalah kita yakini diri kita bahwa kita sedang bersedekah, beramal salih. Maka kita akan qanaah dan ridha dengan keadaan tersebut. Yuk banyakin sedekah agar amalan kita di akhirat banyak, agar pahala kita banyak seperti itu. Jadi sadar ke dasar-dasar hal itu, ya, bahwa ketika kita menghidupi, masuk ikut bekerja dalam menghidupi rumah tangga, maka kita sedang bersedekah dengan sedekah terbaik. Kemudian yang keempat, yang harus dilakukan istri-istri yang memiliki penghasilan jauh lebih besar daripada suaminya, agar qanaah adalah mereka tetap mengutamakan suami di atas segalanya, di atas pekerjaannya, di atas anak-anaknya. Dia tetap mengutamakan dari sisi, kalau Anda sudah sampaikan sebelum-sebelumnya, dari sisi makanannya, tidurnya, minumnya, hubungannya, ya, itu diutamakan, diprioritaskan, setiap hari ditanyakan seperti itu. Itu bentuk takzim seorang istri kepada suami, sehingga walaupun kita memiliki penghasilan yang besar, kita tetap tunduk kepada suami dan kita sadar bahwa kita dimiliki oleh suami, gitu ya, dimiliki oleh suami. Tadi yang disampaikan dalam salah satu nasihat mamlukah, ya, kita dimiliki oleh suami, maka harus turun, tunduk, patuh dan menjalankan kewajiban sebagai istri dengan sempurna. Jadi jangan sampai kita karena bekerja tadi yang notabene sunnah, ya, kita menghilangkan kewajiban kita itu sebagai seorang
istri. Nah, itu mungkin cara-cara bagaimana kita agar bisa qanaah, ya, bisa tetap ridho dengan apa yang terjadi. Kemudian yang terakhir paling penting adalah doa. Doa terus sama Allah agar kita memiliki hati yang hanif, yang lurus, tidak mudah belok, ya, tidak mudah terperangkap dalam talbis iblis, yaitu apa? Merasa jauh lebih baik daripada suami, merasa suami ini nggak ada gunanya di rumah lah, begitu. Kadang sampai di titik itu gitu. Nah, itu yang wajib kita waspadai, talbis iblis, ya, makar iblis yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Hadza wallahu a'lam bishawab, semoga membantu. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustazah atas jawabannya. Pertanyaan ketiga dari Ummu Zahir. Bismillah, semoga Ustazah dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustazah, jika beberapa kali suami meminta ingin dilayani, tapi qadarullah selalu terlelap karena memberi ASI AD dan itu benar-benar tidak disengaja dan berlarut anak ke haid, suami keburu kecewa. Apakah itu termasuk tidak melayani? Apakah anak berdosa, Ustazah? Naam, sahih. Ini termasuk dalam hadis tersebut, ya. Kalau misalkan memang membuat apa ya namanya kondisi seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya agar kita mengasihi anak kita itu dan kita tidak terlelap. Itu berusaha begitu, berusaha. Kalaupun misal terlelap, kita berusaha untuk minta sama suami untuk dibangunkan, ya, untuk dibangunkan agar kita mampu melayani suami kita seperti itu, ya. Jadi kita tetap harus mengutamakan suami, ya, ASI adik ini, dan sebelum mengasihi adik ini kita minta izin dulu sama suaminya dan habis itu minta tolong, ya, untuk suami membangunkan kita seperti itu, ya. Itu mungkin ikhtiar yang bisa kita lakukan agar kita tidak terlelap dan tidak menunaikan hak suaminya seperti itu, karena memang itu hak suami dan itu kewajiban kita, ya. Jadi bukan jadi beban. Sebenarnya ketika kita menjalankan kewajiban kita sebagai istri, terutama masalah hubungan biologis, itu sangat berpengaruh kepada tenangnya hati kita. Sangat berpengaruh kepada kondisi kita lebih stabil dalam menjalankan rumah tangga. Walaupun misal kecapean atau kelelahan. Tapi hati kita tuh lebih tenang. Kenapa? Karena kita menunaikan hak suami dan kita mendapatkan hak kita sebagai seorang istri, seperti itu, ya. Jadi kebanyakan anak sering diskusi dengan ummahat itu menganggap bahwa hubungan seperti itu tuh seperti beban, ya, seperti beban. Padahal hubungan biologis itu adalah cara Allah Azza wa Jal untuk menjaga perempuan terutama agar tetap waras, agar tetap tenang. Jadi seperti kayak contoh pertanyaan yang tadi, sampai overwhelm, udah kecapean dan sebagainya, energi habis, dan mungkin itu juga berpengaruh dari hubungan biologis yang apa namanya renggang, ya, seperti itu. Ini berpengaruh sekali kepada hormon kita sebagai perempuan karena kita sudah menjadi istri, ya, dan kita membutuhkan itu juga. Jadi bukan suami doang yang butuh, ya, istri juga sama seperti itu. Apalagi ketika haid, ya, fungsinya itu haid itu, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Islam terutama itu perempuan haid itu bukan dijauhi, ya. Ada dalilnya bahwa mungkin Antuna juga sudah sering dengar bahwa kalau dalam Islam perempuan haid itu cuman tidak digauli aja, tapi perlakuan yang lain dia mendapatkan. Kenapa coba? Karena agar menstabilkan hormon, ya, kalau secara penelitiannya itu agar menstabilkan hormon agar mereka itu tetap tenang walaupun haid. Itu sebenarnya yang sering kita perhatikan sebagai perempuan karena kita sudah sibuk dengan urusan rumah tangga, urusan anak, ya. Akhirnya di dalam hubungan ini kita merasa sudah kecapean, ya. Padahal ini obat capeknya sebenarnya, ya. Kalau Antuna mungkin mau apa ya namanya merenung, ya, merenung sejenak dan merasakan perubahan ketika kita sebelum dan sesudah melakukan hubungan, maka kita akan merasakan, ya, ada energi yang Allah kasih kepada kita agar kita itu lebih tenang.
agar kita lebih mampu menghadapi rumah tangga, agar kita lebih mampu menghadapi anak, ya seperti itu, terutama anak ya, karena memang anak tuh apalagi kalau masih toddler ya, itu ujiannya sangat besar. Maka itu ya yang harus kita perhatikan. Jadi bukan merasa bahwa ini beban. Karena kalau kita merasa ini beban, maka hormon-hormon yang harusnya terlepas, hormon-hormon yang harusnya membuat kita tenang, maka tidak akan terjadi. Seperti itu. Akhirnya malah memperkeruh hubungan. Jadi merasa kayak suami tidak sama sekali tidak paham kita dan sebagainya. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menjalankan ya sesuai syariat. Makanya tadi kalau kita ingat hadis yang Anda bawakan terakhir tentang walaupun kita sudah naik di atas punggung unta, kalau suami sedang butuh turun, itu saking apanya? Saking pentingnya urusan ini. Ya, saking pentingnya urusan ini. Makanya harus diperhatikan. Ya, ini penting sekali ummahati fillah informasi tentang ini agar kita semua paham bagaimana mengelola rumah tangga itu, kuncinya apa saja. Jadi komunikasi, kemudian dengan hubungan. Karena memang itu fitrahnya. Ya, itu fitrahnya suami istri tersebut. Hada wallahu a'lam bisawab. Semoga membantu. Insyaallah, jazakillah khairan Ustazah. Alhamdulillah selesai kajian hari ini. Mungkin ada ikhtitam dari Ustazah. Fadal Ustazah. Naam, jazakillahu khairan Ukhti Eka. Barakallahu fikunna jami'an, barakallahu fikunna jami'an yang sudah hadir hari ini ya. Ana doakan semoga kita semua yang hadir hari ini mampu menjalankan nasihat ya, nasihat yang sudah kita dengar ya dari para salafus salih terkait rumah tangga ini. Yang pertama, yang kedua, semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki keadaan-keadaan kita, terutama keadaan rumah tangga kita agar sakinah rahmah, dan yang terpenting adalah kita mampu untuk terus mengamalkan ilmu agama yang sudah kita dapatkan. Insya Allah ini pembahasan terakhir dari buku ini ya, biidnillahi ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk insya Allah akan membahas tema yang baru yang sudah kita persiapkan biidnillahi ta'ala. Semoga relate ya, semoga bisa bermanfaat untuk para ummahat fillah dan mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Barakallahu fi kunna jami'an. Hayyan nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhali. Jazakallah khairan Ustazah untuk waktu dan ilmunya. Dan Ana ucapkan kepada Ummahat, jazakumullah khairan yang sudah hadir di majelis ilmu ini. Semoga Allah berikan ganjaran pahala, dimudahkan untuk mengamalkan setiap ilmu yang didapat, dan dimudahkan mengikuti kajian-kajian berikutnya. Tayyib nakhtafi bihadza, nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.